Boleh nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Mukallaf Desa Kejawang, Kecamatan Siruwang, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak insyaallah, bermuwajah bil wujuh di Masjid Al-Mukallaf ini untuk sama-sama belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih tarbiyatul abna, masuk tentang kewajiban orang tua adalah memilih nama yang baik bagi anaknya. Salah satu kewajiban orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala berikan amanah padanya, anak baik laki-laki maupun yang perempuan, maka dia berkewajiban memberikan dan memilihkan nama yang baik untuk anaknya, untuk buah hatinya. Kenapa? Karena nama akan terus dibawa oleh anaknya kemana saja, namanya akan dibawa. Namanya misalnya namanya Muhammad, kemanapun akan dibawa Muhammad. Namanya Abdullah, kemanapun dia akan dibawa nama Abdullah. Maka di sini orang tua dituntut memberikan nama yang baik untuk anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan ini. Maka di sini kami lanjutkan tentang memilih nama yang baik untuk anak-anaknya. Ini adalah hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh Anda. Maka janganlah memberikannya nama yang membuat dia tidak senang. Juga janganlah Anda memberikan julukan yang membuat dirinya malu dan orang-orang mencibirnya. Ini sebagai orang tua, jangan sampai memberikan nama yang tidak baik kepada anaknya, yang menjadikan anak itu akan minder, akan malu. Kenapa bingung ini? Ketika mengetahui namanya sendiri, ya, namanya sendiri ternyata artinya jelek, misal namanya jelek, maka ini nanti anak akan jadi minder dan tidak senang. Maka kewajiban orang tua adalah memberikan nama yang baik. Juga janganlah memberikan julukan kepada anak dengan julukan yang tidak baik sehingga orang-orang akan mencibirnya. Akan tetapi
berilah dia nama yang indah dari nama-nama kaum muslimin. Kalau bisa, sebisa mungkin kita mencari nama yang baik untuk anak-anak didik kita. Untuk anak kita, bukan anak didik kita, untuk anak kita sendiri. Jadi biasanya orang kalau sudah hamil berusaha udah menyiapkan nama, ya kan? Kalau putri apa, kalau laki-laki apa. Ini tanda orang tua tanggung jawab kepada anaknya. Hanya yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya, berilah anak yang nama yang baik, jangan asal lah sing penting tenger ya. Sing penting tenger. Ternyata enggak ada maknanya atau enggak bagus maknanya. Kenapa? Karena nama yang baik menimbulkan optimis dan kegembiraan bagi seorang anak. Ketika namanya misal Abdullah, namanya Hamdulillah, namanya Muhammad, namanya ya Nur Hakim dan yang lainnya, atau nama yang lain ya saya contohkan ya nggak apa-apa ya, atau nama yang lainnya, dia akan optimis karena nama adalah doa ya, nama adalah doa, dan dengan nama itu kita akan mengenal orang tua kita. Namanya siapa? Namanya misalnya ya namanya ya Muhammad, insyaallah dia orang kenal agama, orang tuanya kenal agama, atau minimal dia dekat dengan orang yang ngerti agama, misal ya. Atau namanya siapa? Alhamdulillah, oh dia sudah kenal sahabat Nabi ya, dia mengenal sahabat Nabi, atau yang lainnya. Bahkan nama yang baik menunjukkan kebaikan walaupun hanya dalam mimpi. Jadi nama yang baik itu sudah menunjukkan kebaikan meskipun dalam mimpi. Dijelaskan di sini dalam Sahih Muslim, meriwayatkan dalam sahihnya, dan Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu dzata lailatin fi ma yaron naimu ka'anna fi dari Uqbah ibn Rafi. Pada suatu malam aku melihat sesuatu yang biasa dilihat oleh seorang yang sedang tidur, yaitu bermimpi. Seakan-akan kami berada di dalam rumah Uqbah bin Rafi. Ini mimpi. Fa'udina bi rotobin min rotobi ibni Tob. Lalu dibawakan kepada kami kurma ibnu Tob. Kurma ibnu Tob itu merupakan ya jenis kurma yang bagus, terkenal di kalangan penduduk Madinah. Jenis kurma yang dihubungkan kepada seorang penduduk Madinah yang bernama Ibnu Tob. Ini jenis kurma yang bagus. Ya. Selanjutnya kami menafsirkan mimpi ini, fa awwaltu ar-rif'ah lana fid dunya wal 'aqibata fil akhirati wa anna dinana qattaba. Selanjutnya kami menafsirkan mimpi tersebut dengan kedudukan yang tinggi di dunia, ya dengan mendapatkan ya dia kurma ya Ibnu Tob, kemudian di rumah Uqbah bin Rafi, meskipun dalam mimpi dia husnul, dia senang bahwa dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, wal aqibata fil akhirati, dan akibat yang baik di akhirat. Ya, ini meskipun dalam mimpi. Wa anna dinana qattaba, dan sesungguhnya agama kami telah sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, meskipun ya dalam mimpi itu menunjukkan kebaikan bagi orang yang mendapatkannya, maka saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, ketika seseorang mendapati ya nama yang jelek, misalnya contoh ya namanya Sakim. Sakim itu artinya apa? Cilaka.
Ya. Misal namanya Sakim ya diganti Salim. Sakin. Kalau Sakin beda lagi. Kalau Sakin misal ya, Sakin berarti namanya orang yang tenang. Namanya sendiri Sakin. Berarti mudah-mudahan dia orang yang tenang. Dalam menghadapi masalah juga tenang. Tapi kalau Sakim itu artinya yang sakit atau yang celaka, ya. Iya. Pakai mim. Misal contoh, ya. Itu ya ganti aja Salim misal. Atau misal namanya Husain nanti. Artinya namanya siapa? Husain. Namanya berarti sedih kan? Orangnya sedih terus. Sedih. Atau namanya Dongka, keren banget ya. Padahal dalam surat Toha mendapatkan di dalam Al-Qur'an. Ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit padahal namanya dongka. Misal sebagai contoh. Ya diganti aja. Saya dari Al-Qur'an. Aku Al-Qur'an surat At-Toha itu surat Toha. Misal iya, tapi itu artinya enggak ini. Doanya itu. Atau naudzubillah diganti dikasih namanya yang jelek sekali. Zaniyah atau zani, ya misal nggak tahu nama, nggak tahu artinya yang dari Al-Quran, ternyata itu hari kewajiban orang tua untuk menggantinya, ganti yang benar. Ya ganti muslim, misalnya zani ganti muslim, zaniyah ganti muslimah misal. Nah ini dia adalah sebuah hadis berikut yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalan Sa'id bin Al-Musayyib dari bapaknya. Ya, dari jalan Sa'id bin Al-Musayyib dari bapaknya, anna abahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bapaknya Sa'id bin Al-Musayyib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka berkata Nabi, "Masmuk?" Siapa namamu? Nabi bertanya kepada bapaknya Sa'id Al-Musayyib, "Siapa namamu?" Masmuk? Qala Hasnun. Dia mengatakan namanya Hasnun. Hasnun artinya apa? Sedih ya. Kalau sedih berarti sedih terus nanti. Jadi doa. Qala. Sudah. Ini bisa berarti sedih, bisa berarti sulit. Kalau Hasnun. Maka Nabi SAW, wah kalau gitu anta Sahl. Sudah. Namamu Sahl aja. Anta Sahl. Namamu Sahl. Ya lawan daripada Hasan. Qala, dia menjawab, la ughayyiru isman sammanihi abi. Dia mengatakan, aku tidak akan merubah satu nama yang bapakku memberikan nama padaku. Yang bapakku telah memberikan nama padanya. Saya enggak mau merubah. Ya, namanya Husain, dia tidak mau merubah, padahal Nabi yang sudah mengatakan kamu Sahal saja, Sahal. Qala Ibnu al-Musayyib, maka berkata Ibnu al-Musayyib, fama zalatil huzuna fina ba'du, dan senantiasa kesedihan, kesulitan menimpa kami setelahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nama itu akan berpengaruh pula dalam diri seseorang. Maka kewajiban orang tua, dia wajib memberikan nama yang baik. Itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, aslamu salamahallah. Bani Aslam, semoga Allah menyelamatkannya. Ghifaru ghafarallah. Bani Ghifar, semoga Allah mengampuninya. Jadi ada Aslam, Bani Ghifar, ghafarallahu laha. Wa Usayyah asatillah wa rasulah, dan Bani Usayyah asi, orang yang bermaksiat. Usayyah telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita diwajibkan memberikan nama-nama dan julukan-julukan yang
baik untuk anak-anak kita. Maka ketika kita dimintai bantuan kepada saudara kita memberikan nama, carilah nama yang baik, yang bermanfaat untuk kedepannya. Kemudian diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dengan sanad yang mursal dari jalan Ikrimah, beliau berkata, lamma jaa Suhail ibnu Umar wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Suhail ibnu Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang ini datang namanya Suhail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad sahula lakum min amrikum, semoga urusan kalian menjadi mudah. Ini namanya Suhail atau Sahil, ya, berarti mudah. Sahalallahu umurakum, semoga Allah memudahkan Anda. Namanya Sahil, sahalallah umurakum. Namanya Suhail. Kalau Suhail kan tasghir, ya, dikecilkan, Sughair, ya. Abdullah, Ubaidillah, Sahil, Suhail. Ini artinya mudah. Didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian dijelaskan di sini, seseorang yang mencarikan nama untuk anaknya dari nama-nama orang-orang yang saleh dan memiliki keutamaan, tentu tidak akan sama dengan orang yang mencarinya dari nama-nama orang kafir dan para pelaku maksiat. Jadi orang-orang yang punya anak mencarikan namanya dengan nama-nama orang yang saleh dan salehah, nama para sahabat, nama sahabiyah, itu jelas akan berbeda dengan orang-orang yang mencari nama-nama dengan orang-orang yang bermaksiat. Mohon maaf, misal ambil nama jadi para artis, misal dengan nama-nama para sahabat akan berbeda dampaknya. Yang pertama, diberikan pahala, sedangkan yang kedua diberikan balasan jelek atas niatnya yang buruk. Jadi yang pertama tadi, ketika dia memberikan namanya misal Abu Bakar, berharap biar anaknya nanti mengikuti jejaknya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika dikasih namanya Abdullah, berharap dia mengikuti sunnah Nabi SAW dan dia biar menghambakan kepada Allah. Ketika dia memberikan nama, ya, Saleh misal, berharap dia menjadi anak yang saleh dan mengikuti para ulama ahlu sunnah, misal Saleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin misal, ya, ini dapat pahala. Yang kedua, kalau dia sekedar untuk tren, biar keren namanya, biar anaknya, ya, jadi tren kayak artis atau bintang film dan sejenisnya, ini yang kedua diberikan balasan jelek atas niatnya yang buruk, karena biar tren, ya, nama-nama yang disebut di televisi misalnya, atau banget cintanya sama bola, dikasih nama pemain bola misal, ya, ini akan memberikan dampak yang tidak baik kepada orang tua dan anaknya. Dan orang tua ketika punya niat jelek, tentu dia akan mendapatkan kejelekan pula dari niatnya. Maka sungguh sangat jauh berbeda antara orang-orang yang mencarikan nama bagi anaknya dari nama-nama para nabi, rasul, para sahabat dan tabi'in, yang mengikuti jejak mereka dengan orang-orang yang mencarikan nama baik anak-anaknya dari nama-nama para yusewu, para penari, atau orang-orang yang selalu berbuat maksiat, agar anaknya dipanggil dengan nama mereka. Akan berbeda hasilnya dan berbeda dampaknya pada
anak tersebut. Maka carilah nama-nama yang baik. Ya. Jadi nama-nama para sahabat, para nabi, atau nama yang dia memberikan optimis kepada anaknya. Kemudian biasanya seseorang cinta kepada orang lain yang namanya sama dengan nama dirinya. Maka Anda akan melihat seorang yang bernama Muhammad mencintai orang lain yang bernama Muhammad. Ini dijelaskan di sini bahwasanya ada kesamaan nama yang sama akan menumbuhkan kecintaan pula. Sama-sama, misal kenal Mas Nur Hakim, langsung sebut misalnya Nur Hakim ya, itu langsung ada connect, ya enggak? Jadi misalnya Pak Gula Miftah ya, terus jadi langsung Gula Miftah, misal tidak ada kesamaan, ini langsung ada connect, ada kecintaan langsung tumbuh ke situ. Mau saya contohkan, Muhammad, ana Muhammad, anta Muhammad, masya Allah Muhammad, langsung tumbuh kecintaan. Atau mungkin namanya sama-sama ya Siti, dengan Siti ya, bisa Siti apa ya, Siti Khotijah, yang ini Siti Khotijah pula ya, ada kesamaan langsung. Itu secara ini. Maka kesamaan nama akan menumbuhkan kecintaan pula. Ada yang sama ndak namanya di masjid sini? Ada ndak? Satu masjid ini antar jamaah persis sama, ada ndak? Enggak ada ya. Ya. Seseorang yang bernama Yahya misal mencintai orang lain yang bernama Yahya, maka hendaknya kalian semua memilih nama bagi anak-anak kalian dengan nama-nama yang saleh, dengan nama-nama yang baik. Ini nasihat beliau. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Jadi nama Yahya, dia akan cinta kepada nama Yahya. Namanya Nuh, ya, cinta kepada Nuh pula. Begitu. Jadi akan kesamaan nama akan menumbuhkan kecintaan pula. Coba kita perhatikan. Tidaklah Anda memperhatikan bahwa Maryam adalah putra Imran. Saudaranya adalah Harun. Maryam putra Imran, saudaranya Harun. Demikian pula Musa, putra Imran dan saudaranya Harun. Ya. Maryam putra Imran, saudaranya namanya Harun. Musa putra Imran, saudara juga Harun. Kira-kira saudaranya bukan Musa sama Imran. Ya. Musa sama Maryam. Musa sama Maryam. Bukan ya. Ini jauh ya. Jauh. Akan tetapi Maryam bukanlah saudara perempuan Musa karena keduanya terpisah dalam kurun waktu yang sangat lama. Ini, tapi sama namanya ya. Nama orang tuanya sama, saudaranya sama. Ya. Kalau di Arab banyak sekali namanya Abdullah sama Abdurrahman ya. Abdullah sama Abdurrahman, yang nama yang pasaran di sana, nama yang dicintai oleh Allah itu. Dan banyak sekali yang nama itu. Nah, ketika ada kesamaan, maka Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihina qablahum. Sesungguhnya mereka itu memberikan nama dengan nama-nama para nabi. Mereka memberikan nama dengan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh sebelumnya. Makanya ada kesamaan namanya. Ada namanya Harun, oh ternyata ada Harun pula. Misal ada yang sama yang enggak apa-apa. Ya. Ada yang sama. Nama satu dengan nama lainnya. Nah ini ketika Rasulullah SAW menjawab ketika ada kesamaan, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wa salihina qablahum. Sesungguhnya mereka memberikan nama dengan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Berarti kita pula dianjurkan untuk memberikan nama yang baik dengan nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh dan orang-orang yang sebelumnya. Ini kewajiban siapa? Orang tua
Kalau yang ngasih nama saya orang tua saya, ya. Nama kalian juga orang tua kalian. Nah, kalian kepada anak-anaknya. Nah, ini kewajiban memberikan nama yang baik. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, ketika aku datang ke Najran, mereka penduduk Najran bertanya kepadaku, sesungguhnya kalian membaca dalam Al-Quran, ya ukhta Harun, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Padahal Musa berada sebelum Isa. Dalam beberapa kurun waktu ketika aku menemui Rasulullah SAW, aku bertanya kepada beliau tentang hal itu. Beliau menjawab tadi, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wassalihina qablahum. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajmain. Itu diantara model cara pemberian nama dengan memberikan nama-nama para nabi atau orang-orang soleh sebelumnya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sudah banyak contohnya. Contoh-contoh nama-nama yang baik. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi Anda, kita semuanya, untuk memilih nama bagi anak-anak kita dengan nama dari kalangan para nabi atau orang-orang soleh. Berikan nama yang baik. Rasulullah SAW bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling baik, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Saya katakan tadi banyak sekali namanya Abdullah, Abdurrahman. Kemudian Rasul bersabda, tasammu bismi wala taknu bi kunyati. Berilah nama dengan namaku. Berarti siapa? Namanya apa? Muhammad, ya. Namanya Muhammad. Nabi memberikan patokan atau gambaran, silahkan memberikan nama dengan namaku. Tasammu bismi wala taknu bi kunyati. Jangan kalian memberikan kunyah dengan kunyahku. Itu kunyah yang pakai abu-abu. Itu kunyah. Abul Qasim berarti jangan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah kunyahnya Abul Qasim. Berarti nama Muhammad termasuk salah satu ketika memberikan nama, misalnya kasih nama Muhammad mengikuti apa? Perintah Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim di dalam riwayat lain, sesungguhnya seorang dari kalangan Ansor dikaruniai seorang anak laki-laki. Lalu dia hendak menamakan anaknya itu dengan nama Muhammad. Punya anak laki-laki, kemudian mau dikasih nama Muhammad. Lalu dia mendatangi Nabi SAW dan menanyakan hal itu kepada beliau. Saya punya anak laki-laki, mau tak kasih nama Muhammad. Apa komentar Anda ya wahai Rasul? Apa komentar Anda? Maka Nabi SAW menjawab, ahsanatil ansor sammu bismi. Sungguh bagus apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Kenapa? Dia telah memberikan nama dengan namaku. Ya. Wala taknu bi kunyati, janganlah kalian memberikan julukan atau kunyah dengan kunyah. Ya, kunyahku. Wala taknu bi kunyati. Itu Abul Qasim, jangan. Kalau nama silahkan nama Muhammad, tapi kalau pakai Abu jangan Abul Qasim. Itu dari Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri memberikan nama untuk anaknya dengan nama Ibrahim. Diriwayatkan di sini di dalam As-Sahihain dari hadis Abu Musa, beliau berkata, burida li ghulam,
Fa ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Musa, beliau berkata, aku dikaruniai seorang anak. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menamakan anak itu dengan nama Ibrahim. Ya, nama Ibrahim. Ini diantara contoh. Ya, Ibrahim adalah salah satu nama Nabi. Dan yang lain masih banyak. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid hafidhahullah berkata di dalam kitab Tasmiyatul Maulud. Kata beliau, wahai saudaraku sesama muslim, aku ulangi untuk menegaskan dan aku mengingatkan dengan kebenaran. Sesungguhnya sebuah nama adalah judul atau ciri bagi seorang, sebagaimana sebuah buku dilihat dari judulnya. Dia mengingatkan bahwasanya nama ibarat judul. Judul sebuah buku. Jadi kalau ada buku judulnya namanya ya Fikih Tarbiyatul Abna. Fikih Tarbiyatul Abna. Berarti menunjukkan isinya, kandungannya. Nah, nama adalah judulnya. Dan biasanya judul tidak jauh dengan isinya. Maka beliau mengingatkan Syekh Abu Bakar Zaid hafidhahullah. Demikian pula seseorang diketahui keyakinan dan sudut pandang pemikirannya dari namanya. Jadi seorang kadang bisa dilihat dari namanya akan tampak keyakinannya dan tampak keagamaannya dia. Jadi orang tuanya akan ketahuan. Bahkan keyakinan orang yang memilih baginya sebuah nama bisa diketahui dari nama yang ia berikan. Maka ini orang tua berusaha memberikan nama yang baik karena akan dibawa terus oleh anak kita semuanya. Kemudian nama seorang anak adalah wadah bagi diri sendiri, tanda bagi dirinya, dan ia terikat dengannya. Jadi ibaratnya wadah. Ya, nama itu merupakan wadah. Kalau tadi judul, ya, judulnya. Ya, namanya, dia namanya siapa Mas? Contoh aja. Hah? Winarno ya. Jadi judulnya namanya Winarno. Nanti Winarno artinya apa Mas? Misal ya. Coba tanya sama orang tuanya. Iya. Maksudnya apa? Terus apa kandungannya, coba tanya. Misal itu judulnya. Nanti biar diarahkan ke isinya. Kalau baik lanjut. Ya. Terus seorang anak, ya, orang tuanya bahkan keadaan umatnya bisa diperhitungkan dari makna nama yang dimiliki oleh anak tersebut. Dan semua akhlak dan nilai-nilai luhur dan mulia yang ada menunjukkan nama anak yang dilahirkan. Karena eratnya kaitan antara nama dengan pemiliknya. Perkara ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah yang Maha Agung, lagi Maha Mengetahui, yang diilhamkan kepada diri seorang hamba dan ditambahkan di dalam hati mereka. Jadi nama akan berpengaruh pada seseorang, tidak jauh dengan nama yang ia miliki. Namanya Muhammad, ya, namanya Muhammad, dia orang yang terpuji. Kalau namanya Muhammad, nyusewu, kalau ternyata perbuatannya kurang bagus, seharusnya dia introspeksi diri, kemudian dia memperbaiki diri dan mengikuti dengan nama tersebut. Jarang sekali sebuah julukan meleset dari kepribadian, kata beliau, pemiliknya, ya, dari pemilik nama tersebut. Biasanya di antara keduanya ada sebuah persamaan. Di antara ungkapan yang masyhur di kalangan banyak orang bahwa sebuah julukan turun dari langit, tegasnya seringkali julukan nama yang jelek sesuai dengan kejelekan pemiliknya, dan sebaliknya jika julukan tersebut baik maka baik pula.
Jadi antara ungkapan yang sering terdengar adalah setiap nama sesuai dengan kepribadian. Kepribadian siapa? Kepribadian orang yang memiliki nama tersebut. Jadi setiap nama tidak jauh sesuai dengan kepribadian nama tersebut. Dikatakan dalam syair, wa qalla in absarat 'ainaka dza laqabin. Sedikit sekali jika kamu membuka mata dan melihat seseorang yang memiliki julukan. Illa wa ma'nahu fi ismi minhu aw laqabin. Kecuali dia sesuai dengan makna nama dan julukan yang dimilikinya. Jadi kalau kita melihat ya dari syair ini, sedikit sekali jika kamu membuka mata dan melihat seseorang yang memiliki julukan, kecuali dia sesuai dengan makna nama dan julukan yang dimilikinya. Jadi nama berarti akan berpengaruh pada anak itu sendiri. Kemudian sebuah nama dan julukan mengandung makna yang menunjukkan kepribadian pemiliknya. Dari sini maka di antara pemahaman yang biasa digunakan di dalam bahasa Arab adalah bahwa sebuah makna diambil dari susunan kata yang digunakan karena susunan ini menunjukkan kepada maknanya. Karena itu Anda melihat sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa kata beliau? Kebanyakan orang bodoh, beliau menjelaskan di sini, kebanyakan orang bodoh sesuai dengan namanya, dan kebanyakan orang mulia sesuai dengan namanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini berarti ketika nama yang baik, nama yang bagus menumbuhkan optimis kepada anak-anak kita. Dan nama yang tidak bagus nanti menjadikan anak itu minder, maka orang tua berkewajiban ya untuk mencarikan nama yang baik. Nah, dari sini kaum muslimin rahimani wa rahmatullahi, jika sebagian orang melihat, maka dia akan menggambarkan kepribadiannya dari nama yang dimilikinya dan seringkali apa yang ia bayangkan sesuai dengan kenyataan. Benarlah bahwa sebuah nama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemiliknya, baik dalam kebaikan atau keburukan, baik dalam keringanan atau keberatan, dan dalam kelembutan maupun kekerasan. Ini nama akan berpengaruh. Karena itulah wahai saudaraku sesama muslim, semoga Allah memberkahi segala hal yang dikaruniai kepadamu, kepada kita semuanya. Berbuat baiklah kepada Anda sendiri, anak Anda, dan kepada seluruh umat. Dinasihatkan Allah beliau bahwa maka kalau demikian kita hendaknya berbuat baik kepada diri kita, kepada anak kita, dan kepada seluruh umat ini. Dengan apa? Dengan cara memilih nama yang baik. Ketika kita dimintai, kasihlah nama yang baik. Ketika kita punya anak, berilah nama yang terbaik. Ya, dengan memilih nama yang baik, apakah lafalnya maupun makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi dia jadi lafalnya atau maknanya yang bagus. Sesungguhnya mencari nama yang baik menunjukkan banyak arti. Ketika memberikan nama yang baik menunjukkan banyak arti. Pertama, jika punya nama yang baik menunjukkan banyak arti. Pertama, menunjukkan kepada sejauh mana keterkaitan seorang ayah dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika memberikan nama tadi Muhammad, Abdullah, atau nama ulama soleh, atau nama seorang yang soleh lainnya, akan menunjukkan apa? Sejauh mana keterkaitan seorang dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari namanya kelihatan. Yang pertama, akan kelihatan sejauh mana kedekatan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, menunjukkan sejauh mana keselamatan pemikirannya dari pengaruh yang dapat menyimpangkannya dari jalan yang benar dan lurus.
Akan kelihatan dengan memberikan nama itu menunjukkan sejauh mana keselamatan pemikiran. Jadi pengaruh yang dapat menyimpang dari jalan yang benar dan lurus. Pemikirannya akan kelihatan. Yang pertama kelihatan, bagaimana dia dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian bagaimana pemikirannya dia, kemana arahnya. Ya, kalau dinamakan namanya misalnya, kasih namanya Khomeini, ya. Itu berarti dia arah pemikirannya kelihatan. Oh, dia memang, atau mungkin belum tahu baru baca-baca misal itu. Ya. Padahal itu tokoh misal orang itu. Misal ada, mohon maaf kalau saya pas ada yang namanya. Itu adalah misal contoh pemikiran, berarti arahnya kelihatan. Ketiga, menunjukkan seberapa kuat keteguhan dalam beragama dan berbuat ihsan kepada anak yang lahir dengan memberikan nama yang baik. Jadi akan kelihatan perhatian, keteguhan dia, perhatian kepada anaknya, memberikan nama yang baik. Jadi istilah sing penting go tenger ganti. Istilah sing penting go tenger ya ganti. Cari yang tadi kaidah. Kalau kita memberikan nama mengikuti ya nama-nama orang yang baik, dengan husnudzon kita berharap anaknya itu jadi baik, dapat pahala. Kalau hanya sekedar yang penting, nanti kita akan dapat pahala. Bahkan kalau jelek, kita akan terus mendapatkan ketidakbaikannya. Walhasil, nama adalah sebuah ukuran atau lambang dari wawasan juga petunjuk atas kepribadian orang yang memberikan nama tersebut. Jadi dengan nama kita akan mengetahui wawasan dan kepribadian orang yang memberikan nama tersebut. Kemudian di antara ungkapan yang terwarisi dari para leluhur adalah, dari namamu aku mengenal bapakmu. Dari namamu aku mengenal bapakmu. Ini beliau menjelaskan di sini, membawakan kata-kata bahwa dari namamu aku mengenal bapakmu. Jadi penting sekali, makanya orang tua harus belajar dan menanyakan kepada yang sudah mengetahui ketika belum tahu. Jadi sebuah nama akan mengikat seseorang kepada petunjuk syariat dan adab-adabnya. Seorang anak akan menjadi orang yang penuh dengan keberkahan ketika namanya disebut-sebut beserta orang-orang yang sama namanya dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau punya nama, kemudian namanya sama dengan nama para ulama atau orang-orang yang soleh atau para nabi, kemudian pas kemudian sama, dia akan bangga dan akan senang. Dan dari sini akan mendapatkan keberkahan. Panggilan kepada sang anak akan disertai dengan harapan semoga sang buah hati mendapatkan keutamaan doa dan kebaikan dari meladani petunjuk salafus salih. Jadi ketika memberikan nama dengan orang-orang salafus salih, itu menunjukkan apa? Doa biar seperti mereka. Dengan demikian nama-nama mereka akan terjaga dan nama anak itu sendiri akan tersebut berikut sifat-sifat dan keadaan mereka. Dengan demikian berlanjutlah estafet perbaikan pada umat ini dan seterusnya pada keturunannya. Jadi ketika kita memberikan nama dengan nama orang yang saleh, orang yang baik, ya, itu akan memberikan optimis kepada anak, kemudian akan menumbuhkan keberkahan dan anak-anak juga akan merasa bangga dan senang. Dan dari nama itu akan kelihatan pemikirannya. Ya, jadi misal anak kita sendiri dulu ketika belum paham namanya panjang sekali. Misal ya, kalau sudah namanya cuma sedikit-sedikit, sudah mulai kenal ngaji, misal pendek, akan mencari lebih baik. Itu pemahaman seorang juga akan kelihatan dari nama kita sendiri. Ya. Meskipun boleh memberikan nama yang panjang, boleh aja. Tapi kalau nama yang baik misal pendek ya Muhammad atau Nuh atau Ismail
atau Haris atau yang lain pendek itu lebih baik. Tapi kalau dipanjangkan enggak Pak, boleh aja. Ya. Kalau di nisbatkan Abdullah, Abdul Hakim. Kemudian, jadi anak bangga kalau namanya sama dengan orang yang baik. Jadi anak akan merasa bangga kalau namanya sama dengan orang yang baik. Apalagi ada di sini ulama misalnya datang namanya sama dengan ini ulama ini, bangga rasanya seorangnya. Dan anak juga di sini akan bangga kalau namanya baik. Jadi nama yang baik pun akan menjadikan hati sang anak terisi dengan kemuliaan dan kebanggaan. Karena ketika dia berada di dalam masa perkembangan, ketika dia telah bisa membedakan antara angka 5 dan 6, atau ketika dia berada pada masa-masa yang penuh dengan pertanyaan pada umur 7 tahun misal, dia akan bertanya tentang masalah ini. Ya, biasanya kalau anak 7 tahun kan tanya, saya kenapa sih dinamai Ismail? Gitu. Namanya kok pendek banget sih, kayak teman-temannya ya yang panjang gitu. Ya, namanya sudah sampai panjang sekali itu. Oh, dijelaskan itu nama Nabi, anaknya Nabi Ibrahim. Itu adalah contoh yang nurut kepada orang tua. Harapannya kamu itu nurut sama orang tua. Misal itu. Terus kenapa nggak panjang? Karena yang bagus cukup pendek aja satu kata. Nanti kan akan panjang kalau kamu berangkat umroh, haji. Di bawah misal ya Ismail. Terus siapa Nur Hakim, terus Muslihuddin. Ya misal itu. Panjang lagi akan dibawa nanti. Terus. Nah ini tentu akan bertanya. Dia kadang tanya nggak anaknya dengan. Pernah ada yang ditanya nggak sama anaknya? Saya kenapa namanya kayak gini? Ya. Pernah ditanya. Nah itu tinggal panjenengan yang memberikan jawaban. Ya. Apa alasan ayah memberikan saya nama seperti ini misal? Dan kenapa nama ini yang ayah pilih? Kenapa? Apa maknanya? Kalau itu seorang ayah akan merasakan senang ya. Kalau itu seorang ayah akan merasakan senang jika dia telah memilih nama yang baik bagi sang buah hati. Dia akan merasa senang dan bangga menjawabnya dengan pedenya. Atau sebaliknya, maka sang ayah akan berada di dalam posisi yang sulit di hadapan anaknya yang belum mencapai masa dewasa. Ketika harus menerangkan nama anaknya yang buruk, yang gak baik. Kalau itu terbukalah ya. Oleh itu terbukalah kedangkalan pemikiran dan kelemahan akal sang ayah. Kalau misal nama yang jelek misal, tinggal ya kenapa ya dia ini medu-medu trok ya, nggak ngerti apa sih ini namanya. Ini akan ketahuan dan kita harus paham ya, harus sadari kalau memang itu kurang, memang pemikiran kita waktu itu sampai itu. Waktu itu misal. Pada masa-masa itu, tegasnya di awal pendidikannya, sang ayah telah memakaikan sebuah pakaian asing pada sang anak ketika memberikan nama yang enggak baik, yang jelek. Ya, jadi nama yang jelek berarti membuat wadah yang jelek pula. Dia telah meletakkannya ke dalam wadah yang tidak sesuai dengan diri sang anak. Dan inilah sebuah penyelewengan dari ajaran Nabi SAW. Jadi kalau memberikan nama yang tidak baik, berarti penyelewengan kepada ajaran Nabi SAW. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa orang tua itu sangat berpengaruh pada anak. Akan menjadikan baik dan tidaknya adalah orang tua. Kata Rasul, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang anak kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam suci. Terus apa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironi. Tergantung bapaknya, dia akan menjadikan Yahudi atau Nasrani. Ini jadi
Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya bahwa sebuah nama adalah wadah, di mana sang anak berada di dalamnya. Jika namanya itu lengkap, maka Anda dapat membayangkan kepribadiannya yang untuk pertama kali. Petunjuk-petunjuk dari nama-nama tersebut langsung terekam dalam benak anak, sehingga Anda bisa berinteraksi dengannya dan menilainya. Jadi kalau nama yang baik akan berpengaruh pada kebaikan. Jika demikian, pengaruh sebuah nama bagi sang anak dan orang tua, maka dia telah di belakang semua ini. Apa yang telah menimpa umat Islam akibat dari penggunaan nama yang tidak diperbolehkan, khususnya nama-nama barat. Ya. Jadi kalau memberikan nama karena ikut-ikutan dengan orang-orang barat atau orang-orang non muslim atau orang-orang kafir, dia akan, ya kalau dia sudah ngaji, dia akan berusaha memikirkan dan akan menyesal biasanya. Kalau sudah, kenapa saya dulu ngasih nama, apa sih kayak gini artinya, ikuti orang-orang barat atau orang artis, karena dulu saat itu saya inginnya tren gitu. Misal itu. Ini adalah dari orang tua sendiri. Dan hendaknya kita introspeksi dan kita berusaha memperbaiki yang terbaik. Maka sebuah nama memiliki pengaruh terhadap umat di dalam perilaku dan akhlak mereka sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Siapa saja yang mengawali sebuah jalan baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahala atas apa yang ia lakukan dan pahala setiap orang yang melakukannya. Orang yang melaksanakan contoh sunnah, melaksanakan sunnah yang baik, kemudian diikuti orang lain, dia akan mendapatkan pahala dan pahala yang mengikutinya. Ketika kita memberikan nama yang baik kepada anak kita, pahala dan terus kita pun akan mendapatkan pahala yang baik pula. Maka ini sebuah kewajiban dikatakan oleh ini kewajiban dan hak anak mendapatkan nama yang baik. Maka terus ngaji, terus belajar. Ya, yang sudah ngaji kasih nama yang baik, nggak harus tren-trenan itu, tapi kasihlah nama yang memberikan optimis kepada anak. Ya, nama bukan untuk gaya-gayaan, tapi memberikan doa yang terbaik untuk anaknya. Jadi sebuah nama memberikan gambaran yang jelas sejauh mana pengaruh gaya berpikir dan keyakinan umat, juga akhlak dan kepribadian mereka. Jadi kalau banyak nama-nama muslim, nama-nama Islam, berarti memang kondisinya orang-orang yang muslim, orang-orang Islam. Ketika nama-namanya hampir semuanya namanya orang barat, ini berarti kepengaruh dengan pemikiran barat. Dari situ namanya kelihatan. Maka sejauh mana orang asing telah menguasai mereka, termasuk budayanya yang menyusup kepada mereka, kepada orang-orang Islam. Kenapa? Coba bayangkan bagaimana sebuah ikatan nasab bisa terputus karena coretan tangan yang merusak apa yang dibentuk oleh Islam. Tegasnya nama-nama yang sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi ketika nama-nama Islam atau nama-nama dari kaum muslim pada hilang, ini disayangkan. Ya, maka kita cari nama yang terbaik. Kemudian kenyataan tersebut merupakan sebuah pertanda kekurangan dan kerendahan yang dialami oleh suatu kaum yang kalah. Karena jiwa biasanya selalu mengikuti gerak langkah kaum yang telah menguasainya. Bagikan seorang hamba dengan tuannya. Ini kalau seseorang sudah dikuasai oleh misalnya dunia barat, udah banyak-banyak orang asing berikan contoh atau tontonannya yang dia tonton adalah orang-orang yang kafir atau penyanyi, maka akan terpengaruh. Biasanya orang itu akan terpengaruh dengan yang dia tonton, yang dia dikuasai oleh apa. Maka selanjutnya kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan suatu umat telah jauh terlempar, bahwa tidak ada lagi para ksatria yang dapat memadamkan bara api budaya asing yang telah bercokol di dalam dada mereka dan menjadikannya berada di dalam
keterpurukan dan kekuasaan musuh. Ini kalau sudah dikuasai oleh orang-orang non-muslim atau banyak mereka yang mengikuti tren karena mengikuti nama yang orang-orang kafir dan seterusnya, ini berarti merupakan kekalahan orang Islam itu sendiri. Berdasarkan semua itu jelaslah bahwa memilih nama yang baik untuk anak merupakan sebuah kewajiban yang disyariatkan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, Jamaah Masjid Al-Mukallaf, jadi merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Ya, saya termasuk adalah memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita semuanya. Bila nama-nama yang memberikan optimis kepada anak-anak kita, jangan memberikan nama yang jelek, karena itu akan membawa pengaruh kepada anak. Dan nama merupakan doa, ya, doa. Kalau tadi nama yang dicintai Abdullah dan Abdurrahman, bukan berarti harus namanya Abdullah. Sedesa, desa apa namanya, Kejawang. Desa Kejawang namanya Abdullah semuanya laki-lakinya. Terus Abdurrahman semuanya. Ya. Boleh aja, ya. Ya. Tapi tidak harus bisa yang lain. Nama-nama yang lain yang penting tidak termasuk unsur yang jelek. Tadi saya contohkan nama-nama jelek yang mengandung unsur kejelekan, berarti itu jelek. Ya, kalau misal namanya Jawa, tapi dia punya arti yang bagus, yang ini salah tidak apa-apa. Ya. Namanya kalau selamat bahasa apa itu? Oh, Arab malah ya. Selamat salamah ya, wadone. Misalnya. Kalau misal nama kalau Sugeng ya. Ya Sugeng misalnya. Sugeng bahasa apa itu? Sugeng bahasa Jawa nggih. Kayaknya saya belum dapati di Arab itu Sugeng. Ya Sugeng berarti doa biar selamat. Pula Sugeng. Bagus ya, masuk pada makna yang bagus. Jadi kesimpulannya kita berusaha memberikan nama yang baik karena tidak tahu tanya. Ya, tanya sama Ustaz Abu Wanda, tanya yang sama Ustaz di sini yang lainnya. Monggo biar sebelum berikan nama mantap gitu. Dipertimbangkan baik-baik. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan mohon maaf apabila saya menyampaikan itu kurang pas atau bahkan ada yang tersinggung dengan nama yang kami sebutkan. Misal kami tidak niat sama sekali, tapi untuk kebaikan dan semuanya kita menjelaskan tentang nama-nama yang baik dan nama-nama yang tidak baik. Kalau ternyata kok namanya tidak baik, dirubah, ya diganti ya, walaupun nanti di KTP dan lainnya enggak, tapi berusaha diganti biar menjadi doa yang baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan tutup dengan doa kafaratus subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.